Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hello guys, how are you today? You don't feel like fasting for another 10 days? Are you still excited? Okay. This time, in this vegan event, the material will be conveyed by our cute presenter, Wanda Hamida, and our beautiful moderator is Engracia. Okay, then I submit this event to moderator. Okay, thank you. Let's get on with it. To the presenter, I invite the place and time to share the material. Okay, thank you, Engracia and Yuni. Konnichiwa, permission to introduce myself. Watashi wa Wanda desu. I am from SMAN 1 Lembang, and now I am in 10th grade. I live in Lembang, Bandung Barat, West Java. I was born in Bandung on the April 9, 2005. My hobby is reading novels. I have an Instagram account at WandaPR945. And now that's body shaming phenomenon is not fragmenting people, you understand? Okay. Okay. Body shaming phenomenon. What is history body shaming? History of body shaming is debasing physical appearance has long been done by people, mostly women. This negative comment has emerged because women in the past were viewed as second-class citizens. In the 1970s until 1980s, the definition of beauty changed according to age and nation or culture. If a woman does not match the ideal type of beauty standards of a country, she comments to others. Jadi, pada tahun 1970 sampai 1980, definisi kecantikan itu berubah sesuai dengan umur dan bangsanya atau kulturnya. Jadi, jika seorang wanita tidak sesuai dengan tipe ideal standar kecantikan suatu negara, itu dia dikomenin sama orang lain. Dan biasanya komennya itu pada negatif gitu. And after the popular feminism in the mid 19th century, women began to be considered equal to men, but body shaming is not gone. According to Evni Indriani, pretty standards continue to exist and expand because of exposure to the media. And in the past, women couldn't do things as difficult as work, school, and give opinion. Jadi, setelah gerakan feminisme populer di pertengahan abad ke-19, perempuan mulai dianggap setara gitu sama laki-laki. Tapi body shaming-nya ini enggak hilang. Menurut Evni Andriani, standar kecantikan terus berkembang dan masih ada karena paparan media gitu kan. Semakin sini media semakin berkembang, maka body shaming makin menjadi gitu. Bahkan di masa lalu juga perempuan tidak bisa melakukan hal-hal sulit seperti bekerja, sekolah, dan memberikan pendapat, sehingga adanya perendahan terhadap kaum perempuan. And next. And do you know what is body shaming?
By the definition of Oxford Living Dictionaries, body shaming had the meaning of actions ranging from criticizing, ridiculing to insulting by commenting on a person's physical shape and size and appearance. Whereas according Noll and Frederickson, 1998, body shame is a feeling of shame different from a figure of the body when the judgment of another person and the self-assessment are incompatible with the ideal figure of the body. This happens when a person is evaluating himself relative to their knowledge and culture ideal. Jadi, seperti yang tadi saya bilang, intinya definisi body shaming itu adalah jika ada seseorang ataupun pria tidak sesuai dengan standar kecantikan di suatu negara ataupun yang dibuat oleh masyarakat itu, mereka akan dikomentarin dan biasanya komentar-komentar itu negatif dan itu yang dinamakan dengan body shaming. And next. Survey data percentage. According to one survey data, inadequate knowledge of the actions of many people will claim to have suffered to such events from within the home environment by parents or relatives similar to 2016. According to the research JAP, UAP Beauty Index 2016, 62% of Indonesian women have been victims of body shaming. Jadi banyak orang yang menderita body shaming di lingkungan keluarganya sendiri gitu karena lingkungan keluarganya yang mungkin tidak mendukung sehingga dia di body shaming gitu. And National Eating Disorders Association atau NEDA in the United States also says that because of the past experience of body shaming, 65% of people are dead. They say that abuse and contempt of the body parts remained indelibly marked until the victims was 50s. And next. And then body shaming not only women, men too. In 2000 and 2014 alone, studies reported that 19% of men had suffered from body shaming and were struggling with dissociation with their own body. Jadi kalau laki-laki itu ada yang mengejek dan mengata-ngatain, dia biasanya langsung bertindak seperti dia bilang kalau dia nggak suka digituin atau misalnya dia bisa membalas semua itu gitu. And next. And this celebration was exposed to body shaming. His name is Prilly Latukonsina. He is an artist. In November 2019, Prilly uploaded the story on his Instagram account. Some people asked for some photo. They thanked him, but instead insulted the change in his body shape. Jadi di bulan November tahun 2019, Prilly mengunggah Instastory di akun Instagramnya. Beberapa orang yang minta foto sama dia bukan berterima kasih, tapi malah menghina perubahan yang ada di dalam tubuhnya gitu. And next. Nah, Shekon is Gigi Hadid. She's a top model. She's experienced body shaming via Twitter, which mentioned that her body is very thin. In response to this, he replied to comments from people who did body shaming through a series of tweets on his personal Twitter account. Gigi read that her body, which was considered
teen was the result of treatment because she has a disease related to the thyroid gland Hashimoto. Jadi top model Gigi Hadid ini juga menderita body shaming gitu. Ada yang men-tweet di akun Twitternya bahwa tubuh dia tuh kayak kurus banget, tapi Gigi Hadid membalas komentar tersebut bahwa perubahan bentuk tubuhnya yang dinilai terlalu kurus merupakan hasil perawatan lantaran ia memiliki penyakit yang berhubungan dengan kelenjar tiroid Hashimoto. And next. Third, Wendy and Joy Red Velvet. Wendy and Joy Red Velvet has been victims of body shaming while being fed in the past. Now their manager watches what they eat like house. It was filmed during a reality show when Irene scolded their manager for making her friends feel like they couldn't breathe. Jadi Wendy dan Joy Red Velvet ini yang merupakan anggota dari girl band Korea, dia mendapatkan body shaming juga yang karena perubahan bentuk tubuhnya yang dulunya dia gemuk dan sekarang jadi kurus, dan sekarang Irene yang merupakan manajer mereka memperhatikan makanan yang masuk ke dalam tubuh mereka, seperti memakan daging elang. And next. Now, fourth, Liam Payne. Liam Payne is a British singer and songwriter. He is a member of the band One Direction. Liam experienced weight gain, which made him receive a lot of critics. Liam Payne also talked about people who criticized him on his personal Instagram account. I just want to be clear about what the media is doing to people this day. It is wrong to be a normal person, or do I have to look like an Olympic swimmer just to get recognition as his cool guy? This his word. Jadi salah satu personil grup band One Direction ini, Liam Payne, juga mendapat body shaming melalui akun Instagramnya. Jadi Liam Payne itu sempat mengalami kenaikan berat badan yang membuat ia dihujani dengan banyak kritik. Liam Payne pun berbicara mengenai apa yang menjadi kritikan itu. Katanya, aku cuma mau memperjelas apa yang media lakukan terhadap orang-orang saat ini. Apakah salah jadi orang normal, katanya. Atau aku harus terlihat seperti perenang Olimpiade hanya untuk mendapat pengakuan sebagai orang keren zaman sekarang, tulisnya. And let's Sabiru. Sabiru, he is son of Rachel Fenya. At his young age, he has received body shaming from other people. Jadi Sabiru ini adalah anak dari selebgram Rachel Fenya yang mendapatkan body shaming sejak umurnya 3 bulan karena keadaan bibirnya, katanya. And next. Hints of body shaming. 1. Fat shaming. Fat shaming is a term for humiliating the bodies of people considered to be leg or fat. Cambridge Dictionary 2019. 2. Thin shaming. Thin shaming is the opposite of fat shaming, which is a term for humiliating the body of thin people or underweight. And next. Causes of body shaming phenomena. Bullying and body shaming are blamed on many of the languages
but of such phenomena can be explained by using social learning Bandura's theory. Dr. Devi Rahmawati, a social analyst and chairman of UIS Provide Communication Studies, said that one of the reasons for body shaming in Indonesia is a legacy of thought, brought often by post-colonialists. And next. The impact of body shaming is one, first, making a person insecure and less confident. And second, making others underloved. And third, taking extreme measure to correct his physical condition. And fourth, committing self-harm to suicide. And next. And how to deal with body shaming? First, the simplest thing you can do is to change the subject. If someone critiques your appearance, change the subject immediately. Jadi jika seseorang mengkritik penampilan Anda, segera ubah topik pembicaraan tersebut agar tidak melulu membicarakan tentang penampilan. And second, honestly express your feelings when someone criticizes your body. Jadi, ekspresikan perasaan kita dengan jujur saat seseorang mengkritik tubuh kita. Bilang baik-baik bahwa kita nggak suka dikritik tentang tubuh kita, dan kita mengharuskan menerima itu dan selalu memperbaikinya. And third, practice to be thankful for our own condition, always has something in us to be grateful, and always improve our good things in us. Jadi kita harus banyak bersyukur tentang kelebihan yang kita miliki. Jadi di balik kekurangan yang kita miliki, kita juga pasti mempunyai kelebihannya dan kita terus memperbaiki diri. And next. And recognizing and accepting a flaw in yourself if such things can be mended. Jadi kita juga harus mengenali dan menerima kekurangan diri kita sendiri. Kalau misalnya ada seperti hal-hal yang bisa diperbaiki, maka kita harus memperbaikinya. And create inner fence to like the inner bully instead of boosting words. Jadi jadikan pembulian itu sebagai kata-kata dari penggemar kita yang bisa meningkatkan perbaikan dalam diri kita. And last, be selective about message on social media, avoid accounts that highlight physical appearance over other qualities. Jadi kita harus selektif gitu terhadap akun-akun yang membody shaming. Diusahakan kita harus menjauhi akun-akun seperti itu dan gimana ya? Jadi kita memilah dan memilih mana akun yang baik untuk menjadi teman kita di sosial media dan yang tidak, dan pilih yang bisa meningkatkan kualitas diri kita, yang bisa melihat kualitas diri kita, tidak hanya kekurangan kita. And next. Additional info. Perpetrators of body shaming can be punished for breaking criminal law. Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, dan Undang-Undang ITE. Perpetrators will receive a penalty for violation of the ITE law, Information and Electronic Transaction Law, Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 27 ayat 3, under penalty of 9 years for using social media while doing body shaming. Jadi kalau misalnya kita nggak bijak menggunakan sosial media, itu udah ada hukum pidananya gitu ya.
ada yang sampai 6 tahun penjara gitu. Makanya kalau kita bermain sosial media itu harus hati-hati karena pasti ada hukum pidananya. And next. Berikut merupakan quotes dari Prilly Latuconsina yang juga menderita body shaming. Katanya, setiap manusia berbeda. Ada yang lahir sudah kurus, meski makan banyak, tetapi tetap saja kurus. Ada juga yang dari lahir sudah berisi. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk berpenampilan sama, karena massive beauty standard. And next. Too fat, too skinny, too short, too tall, to anything. There's a sense that we're all to something. We're all not know this is life. Our bodies change, our meats change, our heads change. Oleh Emma Stone. Okay, thank you for your attention. Okay. So, presenter, are there any conclusion for this material? Okay. We, ladies and gentlemen, from the topic we can learn that there is nothing just feel about humiliating the body behind the body of a person who has the potential to be proud of himself, and we must pay attention to the words of his embarrassing body because it is not only women who feel it but men too. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada yang dibenarkan mengenai mempermalukan tubuh seseorang. Di balik tubuh seseorang yang mempunyai kekurangan, dia juga mempunyai potensi dalam dirinya yang bisa dibanggakan gitu. Jadi nggak cuma punya kekurangan, pasti dia juga punya kelebihan dan kita harus memperhatikan perkataan-perkataan mengenai body shaming. Karena yang menderita body shaming ini bukan cuma perempuan, tapi laki-laki juga ada. Okay, thanks for the answer. Are there any question? Mungkin Bu Jua ada yang ingin ditanyakan, Bu? Okay, because time is running out. Simply that there is nothing justified about humiliating the body. Because time is running out. As the moderator, I had offered this event to the host. Thank you. Maybe this event is enough. To end here, thank you for the entertaining participant. Apologize if something goes wrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jerawatnya banyak banget. Jijik ngelihatnya. Dia cantik kalau pakai makeup aja. Kalau tanpa makeup, mukanya jelek banget. Kulitmu sekarang hitaman ya? Kok kamu jadi kurus kering gitu sih? Pipimu makin bulat ya? Badanmu jadi lebar, makin gendut. Sebenarnya, apa tujuanmu? Memuaskan dirimu karena kau merasa penampilanmu lebih baik dari mereka. Untuk apa? Cukup. Kami hanya butuh dukungan, bukan cacian. Yang memberi kita hidup saja, tidak menilai kita dari penampilan. Siapa kamu? Berani menghina ciptaannya. Kalau misalnya di Indonesia yang namanya cantik itu pasti putih ya kan, secara kulit kita gue nggak bilang hitam tapi eksotis ya kan, kayaknya kelihatan lebih berbeda gitu loh. Kenapa? Karena ya emang udah dari lahir kulitnya warnanya nggak putih, terus selalu dibilang berarti yang namanya kulit nggak putih nggak cantik gitu, nggak tinggi nggak cantik. Secara tinggi gue sesapu ya Bo, ya udahlah ya gitu kan. Sheryl kok pendek, kok Sheryl in real life-nya kecil banget. Tiba-tiba ntar ada yang ngomong, ih kuntet, yang seperti itu. Lebih ke appearance, penampakan. Jadi bukan penampilan. The way I represent myself atau appear in public dengan PD-nya gue ini, dengan body yang seperti ini, beberapa orang masih seakan-akan tidak menerima. Apalagi kan paling seru tuh ya kalau kita posting-posting foto throwback zaman dulu. Tapi netizen itu kebanyakan salah fokusnya, malah ngelihat ketika gue posting itu, ih cantikan dulu ya pas lagi kurus dibandingin sekarang. Nah kebanyakan berasumsi negatifnya seperti itu. Padahal in other way, tujuan untuk sharing apa yang pernah terjadi dulu lebih ke grateful sama proses yang pernah dilewatin. Semua orang tahu kalau kulit aku sensitif banget, terus aku tuh punya eksim. Jadi kayaknya kalau misalnya dari luar tuh mukanya jerawatan aja, merah-merah aja. Jadi kadang orang suka kayak, kenapa sih kulit lo merah habis perawatan gitu misalnya. Dan itu selalu ditanyain karena memang kulitku selalu merah dan selalu sensitif gitu. Jadi itu sih yang paling sering. Beberapa kali dapat komen yang lumayan negatif, kayak misalnya karena aku cukup flat ya, maksudnya I'm not curvy, itu diprotes. Kayak jadi cewek rata banget sih gitu-gitu. Karena aku dari kecil kan berbeda ya. Kulit aku warnanya terhitung hitam atau lebih gelap gitu daripada yang normalnya dan idaman para orang-orang gitu kan. Dari kecil aku suka dapat bulian. Kalau di Bandung aku dibilangnya kayak si hidung kayak gitu di depan muka aku dan diteriakin di depan orang-orang gitu. Sebenarnya kan rahang gue maju nih, bisa dibilang kayak abnormal di bagian sini. Cuman karena gue memang gak kepengen diapa-apain, jadi gue embrace it aja. Jadi ini malah jadi ciri khas gue. Cuman di zaman dulu itu bisa dijadikan sebagai bahan bully kali ya. Kayak kakap gitu tuh sering banget. Sampai sekarang juga kadang masih suka ada netizen yang suka komentar rahangnya miring atau rahangnya maju tuh masih ada. Awalnya sih sakit hati banget ya Kak, soalnya kan gimana pun juga itu kan bagian kekurangan yang menurut aku paling aku insecure gitu. Terus tapi tiba-tiba orang terus-terusan nge-mention itu tentang aku. Jadi kan aku kayak, bukan orang aja sadar gitu awalnya gitu. Jadi lama-lama gak aku pikirin sih, kayak udah mau gimana lagi, ini aku gitu. Aku nanggepinnya kalau aku di DM secara langsung, aku pakai bahasa santun ya. Iya soalnya aku begini, iya soalnya aku nggak tinggi dikasihnya, tapi aku senang aku dikasih badan kayak gini. Mungkin kalau aku tinggi bla 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 bla, aku kasih explanation tuh panjang. Jadi nggak ada misunderstanding antara aku sama netizennya gitu. Mikir kalau kita yang kayak ngehujat balik, justru mereka yang pasti bakal ngerasa direspon gitu. Kalau aku bilang sih jangan dikasih panggung, itu udah paling bener deh. Jangan pernah bilang ke aku, Kak mereka tuh iri sama lo. Enggak ada yang iri sama gue. It's just their attitude. Jadi some people was born evil. Emang ada orang-orang yang sifatnya aja kayak gitu, bukan karena mereka iri. It's not about they're jealous of me or envious of me, gengs. It's just emang hatinya udah sejelek itu aja, sebusuk itu aja. So don't worry about people dan jangan pernah bersembunyi di balik kata-kata defense seperti mereka tuh iri sama lo. Enggak ada yang iri, emang hatinya aja yang jelek kok. Waktu ABG sih sempet down, tapi kalau dipikir-pikir lagi, kalau bukan kita sendiri yang cinta sama diri sendiri, siapa lagi?
kalau dari kita mulainya udah cinta sama diri sendiri, nanti orang-orang sekitar kita juga ternyata si Rachel biar dia tingginya sesapu, biar dia kulitnya eksotis, tapi kayaknya cocok juga ya pakai semua lipstick. Kayaknya dia kalau yang dia pakai tuh kayaknya cocok-cocok aja. Kenapa ya? Kenapa gue nggak bisa jadi kayak dia gitu? Kalau dulu mungkin gue bete ya, gue marah gitu, kayak gue pengen operasi, pengen potong karena memang sebenarnya in terms of kesehatan ini memang mengganggu. Cuman gue nggak kepengen karena takut ya, gue takut obdahnya gitu. Cuman kalau sekarang gue cuman kayak menikmati apa yang gue punya. Jadi kalau ada yang ngatain, gue lebih kayak, oh iya emang kenapa? Ada yang salah. Kadang-kadang orang-orang yang suka hate comment itu mereka cuma butuh perhatian gitu. Kalau boleh jujur, pada saat aku SD itu karena bulian-bulian tersebut, aku jadi benci sama diri sendiri kan. Tapi ada satu turning point di mana waktu SMA sama kuliah, aku mencoba untuk kayak semacam memperbaiki diri, cara penampilannya aku dan juga cara pandangnya aku terhadap kulit aku sendiri. Finally sekarang aku cinta banget sama warna kulitnya aku gitu. Kalau cuman komen sekali dua kali masih bisa di blok lah atau di komen ya. Tapi ketika kita agree sama komen itu yang bahaya. Jadi di event ini aku merasa kita banyak di encourage untuk embracing ourselves. Jadi semoga kebawa juga ke aktivitas kita di sosmed sehari-hari. Jangan pernah sedih, jangan pernah down, jangan pernah depresi. Karena walaupun dia mungkin gak punya jerawat atau mungkin dia gak punya masalah yang sama kayak kamu, tapi dia punya kekurangan juga. Karena kita sama-sama manusia. Believe in yourself. Kalau misalkan kalian sudah yakin sama apa yang kalian lakukan, gak cuma soal apa yang bisa kelihatan, tapi apa yang ada di dalam, pasti kalian bisa merefleksikan ke orang-orang di sekitar. Jadi yang penting adalah believe in yourself. It's about time orang-orang harus menyadari kalau beauty is not about more like embracing yourself. Jadi beauty bukan masalah try to fit in, lebih ke gimana embracing your, kalau kata orang flaws, kalau kata gue sih enggak. Yang pertama, it's okay to be yourself, love yourself pastinya, karena kalau bukan kita yang mencintai diri kita sendiri, siapa lagi? Ketika kita mencintai diri kita sendiri, kita akan menimbulkan perasaan bahagia. Dengan kita bahagia, orang-orang di sekitar kita juga ngelihatnya, oh ternyata Rachel tuh bahagia ya. Kayak gue pengen dia deket-deket dia, kayak gue pengen dia berteman sama dia. Soalnya kenapa? Karena dia bahagia. Walaupun dia kelihatannya biasa aja gitu loh, nggak yang putih, tinggi, rambut panjang, rambut hitam, bla 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 bla, tapi dia bahagia. Jadinya gue pengen deket-deket dia. Daripada kita mikirin apa kata orang, lebih baik kita cari satu standar yang buat diri kita sendiri tuh happy. Nggak usah terlalu mikirin pendapat-pendapat orang, apapun yang kamu rasakan happy, itu kamu lakukan aja. Karena sebenarnya kalau kamu happy, orang tuh akan lebih melihat inner beauty-nya dibandingkan dengan output-nya gitu. Sekarang perempuan-perempuan udah hebat-hebat kok. Orang udah gak gitu mikirin lo gendut, lo kurus, lo keriting, lo lurus, lo tan, lo light, udah gak gitu dipikirin. Yang penting kita embrace aja gitu. Adore yourself. Coba untuk melihat diri kalian di segi yang lebih baik gitu. Kalian harus bisa menerima diri kalian sendiri. Perluas wawasan gitu. Kalau misalnya emang kalian saat ini nggak suka, tapi kalau setelah kalian memperluas wawasannya kalian, lihat advertising di luar sana yang udah diverse dan lain-lain, itu bakalan membantu mindsetnya kita untuk bisa menerima diri kita lebih baik lagi gitu. Kita emang harus punya support system yang mengingatkan kita bahwa merasa insecure itu nggak apa-apa, it's normal, tapi jangan pernah diyakini dan jangan pernah sampai kita kalah sama ketakutan itu. My beauty rules is when you can accept everything you have, grateful and always be humble sih. For me like beauty comes from within, benar-benar harus dari dalam banget. Dan yang paling penting, embrace your beauty, celebrate your curves. My beauty rules, be happy. My beauty rule is believing in yourself. My beauty rule is to be confident with yourself, and whatever you do, whatever you put on your face, be confident with it. Even though it's nothing, it looks like nothing to you, but it's something to people out there. So yeah, be proud of yourself. Thank you. Thank you. Thank you. Maybe this event is enough to end here. Thank you for the entertainment. Please, if something goes wrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you Miss Jua. Thank you guys. Thank you everyone. Thank you, Ibu.